Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Nurse Suci Rahayu Ningsih, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Rafika Ododai, ada Astrid Septriasa Esdohi, ada Yesa Paputungan, dan ada Koko Giovanni Gai. Sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Mengapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Di usia remaja terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang disebut juga dengan pubertas. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan memiliki keturunan sehat dengan kehidupan yang berkualitas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Tanda pubertas pada remaja laki-laki yaitu ditandai dengan mengalami mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan pubertas ditandai dengan haid atau datang bulan. Terjadinya kedua hal ini berarti secara biologis organ reproduksi remaja telah matang. Ciri lain terjadinya pubertas pada remaja laki-laki antara lain tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuh bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, dan tubuh lebih bermassa atau berotot. Sedangkan ciri pubertas lainnya pada remaja perempuan antara lain payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, dan tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai dengan kulit lebih berminyak dan dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat yang lebih banyak. Selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan psikis pada remaja selama masa pubertas. Emosi yang tidak stabil di mana perasaan remaja lebih sensitif, rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, mandiri di mana semua remaja ingin melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain, mencari jati diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang disenangi atau disukai, serta mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ternyata semua perubahan fisik dan emosi yang kalian rasakan di masa pubertas itu semua adalah wajar kok. Remaja adalah waktu untuk mengetahui semua hal termasuk cinta-cintaan, jatuh cinta, terus pacaran. Saking penasarannya jadi makin kepo deh. Hati-hati seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak utama dari seks pranikah yaitu kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Seorang perempuan bisa hamil saat pertama kali berhubungan seksual baik ketika menstruasi maupun tidak. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya mau gak mau harus nikah. Hal ini harus dihentikan. Selama 10 tahun terakhir, tercatat ada 140 juta remaja di dunia yang menikah dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan tahu nggak, di Indonesia, pernikahan usia dini masih sering kali terjadi. Indonesia sudah masuk ke peringkat 37 dengan negara presentasi pernikahan dini terbanyak
dan urutan kedua di Asia Tenggara. Padahal BKKBN sudah bilang kalau usia ideal untuk menikah bagi perempuan itu 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki 25 tahun. Pernikahan di usia dini dapat membawa banyak sekali dampak negatif, baik dampak sosial, psikologis, fisik, dan kematian. Kondisi buruk ini paling rawan dialami oleh pihak perempuan. Remaja perempuan secara ketahanan dan kekuatan fisiknya belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini bisa memicu kematian bagi sang ibu. Hal ini juga dapat berdampak buruk bagi si bayi, karena berpotensi mengalami keguguran. Selain itu, anak yang lahir dari usia ibu yang terlalu dini sangat rentan untuk mengalami berbagai masalah penyakit dan gizi, salah satunya adalah stunting. Stunting adalah ketika badan balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Faktor penyebab stunting yakni pada ibu, meliputi gizi buruk ibu selama masa kehamilan, kehamilan usia dini, kelahiran prematur, dan lainnya. Anak yang mengalami stunting akan mengalami perkembangan otak dan fisik yang terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit sehingga anak stunting sulit untuk berprestasi di sekolah. Ketika dewasa, anak stunting rentan untuk mengalami kegemukan hingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan lainnya. Oleh karenanya, dalam penyelamatan angka kematian, potensi keguguran, penyakit pada alat reproduksi, serta melindungi kualitas hidup kehidupan bangsa, harus kita cegah segera terjadinya pernikahan usia dini dan kehamilan di usia remaja. Apa yang kita lakukan sebagai remaja? Yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi dengan selalu mengikuti kegiatan sosialisasi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berpikiran maju untuk hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal yang lebih positif, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai, serta memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Kita, remaja, adalah harapan bangsa sebagai generasi berencana pewujud cita Indonesia. Yuk jadi generasi berencana, bukan generasi pembuat bencana.